Saya lagi baca buku ini, eh, tulisan Pak Francisco Budi Hardiman. Bukunya nggak terlalu tebal sebenarnya, ya mungkin sekitar 200-an halaman aja. Dan ini adalah buku kesekian yang saya baca dari penulis ini ya, dari Prof. Budi Hardiman, Prof. Frankie panggilannya. Dan ketika saya baca ini baru sampai halaman 170-an, terus terang saya nggak ngerti apa yang saya baca. Jadi buku ini membahas tentang pemikiran Jürgen Habermas, ada buku-buku lain juga ya, kritik ideologi di sini, ada macam-macam lah beberapa buku yang lagi saya coba tuntaskan. Dan sampai sekarang terus terang meskipun ini buku berbahasa Indonesia, bukunya juga nggak tebal, bukunya juga sebenarnya bisa dikatakan buku yang bersifatnya pengantar ya. Jadi bukan yang sifatnya kupasan yang sophisticated banget. Ini menurut saya sih masih pengantar buat mahasiswa. Terus terang saya nggak paham, tapi nggak apa-apa, baca aja terus, nanti juga paham. Kalau emang rasanya oke, tertarik, diulangi aja, nanti juga paham. Itu adalah keyakinan yang saya pegang sejak lama. Mungkin titik awalnya ya pas saya belajar NLP ya. Terus terang waktu saya belajar NLP itu banyak hal-hal yang pada masa itu nggak saya pahami karena akses saya belajar juga terbatas ya. Saya ikut pelatihan NLP kan sebenarnya juga nggak banyak ya. Saya tuh ikut pelatihan NLP cuman mungkin kayak beberapa kelasnya Pak R.H. Wiwoho, kemudian sempat ikut kelasnya Pak Hingdarnata, Mas Roni. Saya nggak punya kredensial NLP trainer apapun ya. Saya belum pernah ketemu sama Jed Bandler, sama John Grinder ya. Saya jauh lebih banyak belajar secara teori lewat buku gitu ya. Jadi banyak hal yang nggak saya pahami pada saat itu. Mungkin tahun 2007-2008 saya banyak dapat buku dan saya beli buku, kadang-kadang fotokopi juga. Dan banyak yang saya pahami. Yang alhamdulillahnya sekarang saya merasa mulai paham ya. Satu contoh misalnya di NLP ada satu bahasan tentang presuppositional languaging ya. Pola-pola bahasa presupposisional itu dulu saya pelajari di buku, kemudian saya pelajari lagi waktu ikut kelasnya Pak Roni Ronodirjo. Saya suka dengar beliau mengulas dan saya nggak ngerti waktu itu yang dia ceritain apa gitu, yang dibahas apa, saya ho aja gitu. Tapi oh ya, saya baca bukunya Michael Hall juga ya. Michael Hall menulis buku The User Manual for the Brain volume 2 itu ada bahas khusus agak panjang tentang presuppositional languaging dan saya nggak paham. Tapi toh lama-lama paham juga ya. Jadi saya pikir belajar memang begitu ya teman-teman ya. Belajar memang kalau dia sesuatu yang baru bagi kita, pasti kita nggak akan langsung paham. Pasti awalnya tuh kebingungan ya. Jadi saya justru meyakini bahwa titik awal belajar hal baru itu pasti kebingungan ya. Kalau kita belajar langsung ngerti, berarti hal itu bukan hal baru. Hal itu ya bukan berarti nggak bermanfaat. Bermanfaat juga, namanya penguatan, pengulangan, penyegaran ya. Kan kita kadang-kadang belajar sesuatu ya perlu dikuatkan lagi, disegarkan lagi, diperdalam. Dan itu sifatnya pengulangan, nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau kita berniat belajar hal baru, pasti titik awalnya adalah kebingungan gitu. Jadi nggak apa-apa nggak ngerti baca sebuah buku, dibaca aja terus, diulang aja terus. Nggak apa-apa kita latihan sebuah skill tertentu dan salah, bingung salahnya di mana gitu ya. Salahku tadi di mana ya? Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Emang begitu belajarnya. Perform sesuatu gitu ya. Saya sampai sekarang saya masih mengalami, misalnya saya harus mengajar modul baru ya, racikan modul baru. Anggaplah nggak baru-baru amat secara knowledge, tapi secara racikan modul baru. Kan saya mesti pelajari alurnya gitu. Saya perkirakan deliverynya gimana connectin dengan kebutuhan peserta. Itu kemungkinan sih ngaco gitu. Awal-awalnya ngaco. Dan bahkan dalam hitungan saya modul baru yang betul-betul baru gitu ya, buat saya itu kayaknya harus di deliver ya. Ini bukan dilatih ya.
jadi sudah di deliver itu mungkin 5-6 kali batch gitu baru terasa lancar ya. Terasa dia smooth gitu. Baru smooth, belum jago ya. Ya emang begitu ya. Belajar memang seperti itu, belajar memang bertahap. Titik pijaknya adalah kebingungan memang. Jadi terimalah kebingungan itu sebagai bagian dari proses belajar. Saya mengamati kadang-kadang ada orang ngeluh, ya aku suka baca buku suka bingung, suka nggak ngerti, tulisannya banyak panjang-panjang ya. Nanti kalau berhenti mulai lagi lupa lagi, bingung, harus ngulang lagi. Ya nggak apa-apa, ulang lagi aja. Kalau memang kita berminat dengan hal itu, ulang lagi aja, nggak ada masalah. Gitu. Nah, saya justru curiga ya, karena kan paling tidak bagi yang meyakini ya, yang muslim meyakini belajar atau menuntut ilmu itu kan berpahala ya, bahkan wajib ya. Saya kadang-kadang curiga kalau ada dorongan buat berhenti belajar, itu sebenarnya godaan setan gitu. Ya kan, jadi setan itu kan canggih banget ya. Dia kalau nggoda tuh bukan datang pakai sosok yang menakutkan gitu, bukan. Dia pasti nggodanya pakai sesuatu yang halus ya. Misalnya ada waktu nih setengah jam gitu ya kan. Nah, kita pengen baca buku, pas kita baca buku 5 menit nggak ngerti. Nah, setan tuh goda tuh. Tuh kan, nggak ngerti, bingung kan. Udah, tutup aja. Terus buka handphone deh. Habis buka handphone, menarik nih. TikTok ya kan, IG Reels, nah, scrolling deh ya, tiba-tiba setengah jamnya habis gitu. Padahal setengah jam yang sama itu bisa dipakai buat tadi melanjutkan bacaan yang mungkin tidak mengerti. Tapi kan memang begitu belajar hal baru, dan itu berpahala. Effortnya itu berpahala gitu. Jadi nggak ngerti juga nggak apa-apa atau berpahala ya. Dan nggak ngerti itu wajar, karena memang berarti dia hal yang baru, dia perlu diulangi, diperdalam ya, ditanyakan kepada yang ngerti gitu kan. Karena saya nggak ngerti, pas ketemu yang kira-kira ngerti, saya jadi bisa nanya kan. Nah kalau saya nggak pernah pelajari, saya nggak pernah belajar, nggak pernah baca gitu ya, pas ketemu orang yang kira-kira ngerti, kan saya nggak tahu apa yang mau saya tanyakan gitu. Bahkan saya nggak kepikir bertanya gitu, karena saya nggak pernah pelajari gitu. Jadi kebingungan itu justru pemicu untuk belajar lebih lanjut ya. Nah, ini mungkin sedikit pesan ya pada teman-teman yang sedang dalam proses belajar apapun. Saya pikir titik pijak kita belajar hal yang baru pasti kebingungan, kesulitan gitu. Ya sama seperti buku ini, saya sih insya Allah yakin beberapa tahun ke depan mudah bagi saya memahami buku ini dan buku-buku beliau yang lain. Tetapi saat ini buat saya masih cukup challenging dan nggak apa-apa. Nah, sebagaimana tahun 2007-an saya sangat struggle memahami buku-buku NLP, alhamdulillah sekarang kalau dibaca ya insya Allah bisa paham. Ya, jadi begitulah ya kiranya proses belajar gitu ya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.